30. Mungkin eh, saatnya kita memulai. Selamat pagi. Sorry. Ya, pagi, siang, sore. Semangat pagi dan selamat sore untuk seluruh rekan-rekan di MGI dan para partisipan. Eh, Hari ini kita akan melaksanakan webinar yang dibawakan oleh Bapak Feryadi. Selamat sore, Pak Feryadi. Selamat sore, Dengan Pak. judul Project Valuation ya. Hmm. Mungkin saya izin sebelum kita memulai kita lihat dulu CV dari Pak Feryadi PhD. Izin share screen. Ya, ini adalah sorry. Kelihatan ya? Sebentar. Ya, our distinguished speaker Pak Feryadi, lulusan dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti, graduated 2004, lanjut di MSc di Camborne School of Mines, University of Exeter, United Kingdom, graduate di 2014, dan PhD juga mining di University of Witwatersrand, South Africa, lulus di 2023, Mineral Economic and Mathematics Finance dengan title Application of Derivative Technique to Reduce Volatility of the Future Price Prediction of Copper, Gold, and Platinum Metals. Untuk professional experience, Pak Feryadi start dari mining plant engineer di PT Buena Persada Mining Service 2008 Maret sampai 2009 Januari. Lanjut di senior mine plant dan data processing engineer di Indah Resource Ltd di Wageo di Raja Ampat. Oh, Raja Ampat, Pak. Januari 2009 sampai Desember 2009. Kemudian lanjut di Mining and Geology Engineer spesialis di PT DHV Indonesia, subsidiary dari DHV Group 2009 Desember sampai 2011 Mei. Eh, Kemudian menjadi CFO di Bahana Group, CEO di PT Velco sampai 2018, COO di PT Gita Perkasa Mineralindo Desember 2019 sampai Desember 2022. Kemudian sampai saat ini dari 2018 beliau adalah CEO dari PT Grabuma dan juga sebagai part-time eh, dosen ya Pak ya, seperti Ya, itu. ya betul. Mungkin itu untuk pengenalan pembicara kita untuk webinar dengan judul Introduction of Project Valuation. Mungkin eh, setelah ini kita bisa mulai untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Ferry. Oke, terima kasih Pak Adit dan terima kasih kawan-kawan semua. Saya izin untuk bisa share screen ya. Oke, apakah terlihat jelas? Oke, Jelas, kalau Pak. oke siap, terima kasih. Oke, saya mulai. Jadi yang akan saya bahas itu adalah Introduction to Project Valuation. Artinya apa yang akan saya nanti tekankan itu adalah valuasi terhadap satu proyek. Ya. Karena perusahaan tambang bisa memiliki banyak proyek.
Jadi bagaimana mereka memberi penilaian kepada suatu proyek berdasarkan tahapan yang telah mereka lakukan. Karena tahapan eksplorasi juga cukup panjang ya, dari scoping study, pre-feasibility study, feasibility study, dan tiap-tiap tahapan itu punya caranya sendiri untuk melakukan valuasi. Nah, ini sudah disampaikan. Nah, inilah kira-kira outline yang akan saya diskusikan hari ini. Saya akan mulai introduction, metode-metode valuasi. Nah, ini suatu hal yang ketiga itu ada project valuation menggunakan expected value. Nah, ini akan saya banyak tegaskan kepada perusahaan yang masih dalam eksplorasi awal. Terus income approach, ya, terus discount rate. Nah, inilah kira-kira kerangka yang akan saya diskusikan hari ini. Nah, ini adalah international for mineral valuation. Cukup banyak, tapi yang paling populer itulah 3 yang di atas. Palmin, Australia, Chimpal, Canadian, dan Sampal, South African. Kebetulan saya memang komite di Sampal, dan besok kita akan ada meeting kira-kira jam 3 sore waktu Indonesia, kira-kira jam 8 atau jam 9 waktu Johannesburg. Kita melakukan selalu berkala melakukan meeting sekitar 3 bulan sekali. Ini kode Chimpal di update tahun 2019. Palmin 2016, mungkin sekarang ada yang terbaru. Nah, ini Sampal, kita sudah mulai di Sampal ini melakukan update, memasukkan ESG. Dan ini sudah menjadi isu, karena kita kalau lihat di tahun 2022 atau 2023, 2021, 2022, the most risk in mining industry itu adalah berdasarkan PwC atau EY waktu itu ya adalah ESG. Sehingga ini menjadi perhatian dalam penentuan coding dalam valuation. Oke, ini adalah tahapan eksplorasi. Mineral exploration, prospect exploration, mines construction, dan production. Nah, mineral exploration itu di situ ada tanda bintang bahwa valuasi akan bisa dilakukan apabila kita telah melewati tanda bintang itu. Sehingga di awal satu eksplorasi, proyek itu memang bukan tidak bernilai, tapi mempunyai kesulitan dalam menentukan penilaian. Maka setelah kita melakukan sejumlah eksplorasi, recognition, maka kita akan mendapatkan desktop study. Itulah awalnya kita mulai melakukan penilaian atau valuasi. Nah, kalau kita lihat di sini, di grafik ini, semua model, baik Palmin, atau Chimpal, maupun Sampal, sepakat. Metode yang paling ideal untuk melakukan valuasi di tahap ini adalah cost-based approach ataupun market-based approach. Nanti saya akan jelaskan apa definisi itu. Masuk di sini udah ada sebagian sumber dayanya sudah bisa dikategorikan info. Masuk ke sini ke tahap prospect valuation, di mana udah masuk ke indicated dan measured, dan di sini tahapnya adalah pre-feasibility study menuju ke feasibility study, ya. Maka Canadian, South African cuma menyetujui income dan market approach. Sedangkan Australia masih menyarankan, masih memberikan ruang untuk market approach. Canadian yang merah ini masih memberikan ruang untuk income and cost in some cases. Ya. Terus di mine contraction, Australia bisa menggunakan cost approach, Canadian bisa menggunakan market approach, termasuk income approach itu sendiri, tapi Afrika Selatan strict. Sampal cuma memberikan ruang di sini menggunakan income approach. Kenapa? Karena tambang-tambang di Afrika Selatan, terutama emas, itulah tambang dalam yang cukup berisiko. Sehingga mereka tidak memberikan tambang yang sangat dalam, ultra deep. Sehingga mereka tidak memberikan tidak memberikan ruang untuk cost dan market approach dalam melakukan estimasi di sini. Nah, ini agak berbeda, di dua ini terakhir ini agak berbeda untuk standar Palmin dan Chimpal. Oke, saya lanjutkan. Ini saya gambarkan sedikit level of engineering. Nanti kita akan bahas AACE, Association of Construction Engineering, yang dikeluarkan oleh United States.
Nah, ini adalah progress of akurasi. Ya, saya langsung 4. Nah, konseptual itu plus minus 30-35%. Ya kan? Dia secara sederhana bahwa melakukan penyederhanaan estimasi, terus ini adalah gambaran proyek itu lanjut apa tidak. Sehingga kita dari awal sudah memang melakukan analisa yang cukup komprehensif, cukup kompetitif, ya, cukup efisien, sehingga kita bisa memastikan proyek ini layak apa tidak dengan menggunakan penyederhanaan estimasi biaya. Nanti kita akan jabarkan apa itu yang disebut dengan penyederhanaan estimasi biaya. Kedua, kita ada namanya pra-feasibility study, di mana di situ digambarkan plus minus 20%, plus minus 20-25% kontingensi. Nah, ini adalah memberikan opsi terbaik dan acuan untuk feasibility study. Di sini ada menarik, 30 dan 35. Kapan kita pakai 30, kapan kita pakai 35. Kapan kita pakai 20, kapan kita pakai 25. Ada 5% selisih. Perbedaan itu dipakai apabila tambangnya adalah populer dan tambang terbuka, maka kita bisa menggunakan 30 sebagai basis of kontingensinya. Tapi apabila tambang itu tambang dalam atau novel, tambang itu baru, ya, kita belum tahu teknologinya, kita belum risikonya, maka disarankan untuk memakai lebih besar kontingensinya, 35. Kita masuk ke studi kelayakan, mendetilkan apa yang kita dapatkan di studi sebelumnya atau pre-FS, dan kita menulis ini sebagai referensi untuk lembaga pembiayaan. Nah, gambaran ini nanti akan menentukan metode apa yang ideal kita melakukan valuasi. Ya kan, termasuk kalaupun kita menggunakan discounted cash flow, karena di awal eksplorasi, di awal project itu DCF itu riskan. Income based approach itu agak susah digunakan, tapi nanti ada beberapa riset yang bisa memberikan ruang untuk kita melakukan analisa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini beberapa gambaran tentang definisi dari scoping study, baik itu menggunakan sampel atau pecimpal, memiliki kemiripan. Yang penting pada saat scoping study itu, ada beberapa poin penting adalah pertama, low level technical and economic assessment, preliminary in nature, import mineral resources. Oke, dan di situ ada bahasa insufficient to provide certainty. Nah, ini tahapan awal dari konseptual scoping atau conceptual study. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Preliminary menurut Sampal itu adalah financial analysis based on realistic assumption. Yang sebelumnya masih awalnya itu masih low economic assessment, tapi di sini udah masuk ke real financial analysis. Oke. Saya lanjutkan lagi ke sini, ke pre-feasibility tadi, menurut Cimpal itu adalah financial analysis based on the reasonable assumption. Ya kan, yang maybe mineral resources itu may be converted. Jadi kalau misalnya di situ masih sumber daya, tapi dengan adanya pergeseran, mereka akan bisa mengkonversi ke mineral reserve. Ini kunci dari definisi tersebut. Terakhir itu adalah feasibility tadi. Kata kuncinya adalah appropriate assessment dan reasonable justified. Oke, itu tahapan-tahapan yang kita lakukan. Karena tahapan ini akan memberikan gambaran kita metode apa yang ideal untuk melakukan valuasi. Nah, kita akan mempelajari metode valuasi itu. Pertama, itu adalah market-based approach. Ini adalah metode yang simpel, biasa di awal eksplorasi. Itu adalah comparable transaction. Misalnya di tambang sebelah yang berdekatan dengan saya, mereka jual sekian US dollar dengan deposit sekian, kalaupun belum ada deposit dengan luasan sekian. Itu kita anggap comparable. Maka dari situ kita ambil sebagai acuan. Atau option agreement. Dan terakhir itu market capitalization, biasanya ini di bursa saham, suatu perusahaan itu punya markup-nya. Markup inilah dijadikan basis untuk penilaian suatu harga. Terus kita bicara cost-based approach. Cost-based approach ini adalah suatu metode yang sebenarnya digunakan oleh Canadian. Diperkenalkan oleh Canadian berdasarkan berapa biaya eksplorasi yang digunakan, biaya yang digunakan untuk eksplorasi. Sehingga itulah menjadi dasar biaya dari suatu
proyek. Nah, kebetulan tambang ini diambil dari proyek sipil, sehingga membuat suatu bangunan, misalnya suatu bangunan berapa lantai, biayanya sekian, itulah kira-kira nilai dari properti tersebut. Cuman di tambang memang ada keunikan, karena bisa saja kita mengambilkan 100 US dollar misalnya, sedangkan depositnya bisa 1 juta US dollar, atau sebaliknya. Inilah keunikan di tambang, sehingga cost based approach itu hanya disarankan untuk di awal eksplorasi, di awal proyek. Jangan gunakan ini di akhir proyek karena sangat tidak realistis. Ya, jadi ini cost based approach berdasarkan cost yang dikeluarkan. Walaupun di sini ada dua metode yang terkenal, yaitu multiple path of exploration expenditure dan satu lagi adalah expected value. Nah, nanti expected value yang akan lebih saya bahas lebih komprehensif di sini. Dan terakhir itu adalah income based approach. Karena namanya income, maka berdasarkan pendapatan. Metode yang populer adalah DCF dan real options. Nah, inilah metode yang digunakan untuk melakukan valuasi untuk tambang. Dan metode ini digunakan berdasarkan level of engineering yang kalian miliki. Nah, level of engineering itu mengacu kepada salah satunya adalah definisi valuation method ya, baik Simpal, Sampal maupun Palmin. Dan merujuk juga kepada Association AC kepanjangannya, Construction Engineering. Nah, itu yang biasa menjadi rujukan untuk menentukan fase suatu proyek. Ini juga sama dikeluarkan oleh Eric Pernam Report tahun 2011. Tidak akan saya banyak bahas karena sebagian besar itu sama. Nah, ini market based approach saya lewati saja. Nah, ini cost based approach. Ada dua metode yang paling umum. Conceptual, multiple exploration expenditures. Kedua itu adalah probabilistik yang menggunakan expected value method. Expected value method ini yang kita akan memperkenalkan nanti pendekatan stokastik. Ya, di sini akan kita lihat bahwa berapa sih probability nilai ini di beberapa waktu ke depan dengan sesuai dengan tahapan eksplorasi. Oke, ini multiple exploration expenditure. Berdasarkan International Financial Resource Reporting Standard nomor 6, maka yang bisa digunakan sebagai biaya eksplorasi itu adalah semua biaya yang berkaitan dengan langsung dengan eksplorasi tersebut. Termasuk di situ misalnya konsultan, termasuk di situ hal-hal yang berkaitan dengan eksplorasi. Nah, dari situ kita akan dapat menilaikan property value-nya. Pertanyaannya adalah, kita kan tidak melakukan eksplorasi di saat ini, mungkin berapa tahun yang lalu. Atau proyek eksplorasi kita berapa tahun yang lalu itu saat ini tahapnya seperti apa. Nah, ini yang akhirnya memerlukan adjustment dengan metode ini. Jadi katakanlah kita menghabiskan 1 juta US dollar, tapi kita lakukan eksplorasi itu tahun 2020. Nah, itu kan perlu adjustment di sekarang. Nah, ini salah satu metode yang dibahas di multiple of exploration expenditure. Walaupun dia menggunakan biaya eksplorasi sebagai dasar penilaiannya, tapi ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, ini ada di multiple exploration expenditure. Terus, apa yang menjadi isu di masalah metode ini? Pertama, policy itu berdasarkan exploration cost. Kedua, ya jelas dia mengabaikan inherent value. Nilai dari satu proyek itu. Karena dia berdasarkan cuma biaya eksplorasi itu. Dan dia juga mengabaikan korelasi antara kemungkinan penemuan dan biaya eksplorasi. Karena nilai ini cuma berdasarkan biaya eksplorasi yang dikeluarkan. Ya, tidak berdasarkan intercept yang ditemukan, jebakan yang ditemukan. Dan ini lebih banyak diadopsi oleh Canadian Standard. Palmin dan Sampal menggunakan tapi tidak banyak. Tapi Canadian Standard yang menggunakan itu. Kembali lagi, karena memang cost-based approach ini ditemukan oleh Canadian, yang diterapkan tahun 88 dan diperbarui oleh Rusku tahun 1992, sehingga dia menggunakan ini sebagai standar untuk penentuan suatu properti berdasarkan biaya eksplorasi karena mereka merujuk kepada proyek sipil. Kedua adalah expected value method. Nah, ini cukup menarik karena cukup panjang strateginya, menggunakan probabilistic cost based approach. Kedua, investigating the future value using decision tree analysis. Ini pertama kali, sebenarnya teori ini mengacu kepada perusahaan minyak. Maka mereka menciptakan mineral system probabilities yang akhirnya diadopsi oleh perusahaan tambang, yang akhirnya
menjadi rujukan yang menarik untuk tahap awal eksplorasi. Beberapa jurnal udah dipublish menggunakan metode ini. Terutama ini dikeluarkan oleh ada nih namanya Oliver Kruger, profesor di James Cook University dan Lord tahun 2009. Oke, sekali terakhir itu adalah income based approach. Metode yang cukup digunakan, yang cukup populer digunakan di income based approach adalah net present value. Ya kan, net present value itu metode yang simple. Ya, makanya kenapa orang masih menggunakan net present value saat ini? Pertama, metode ini simple. Kedua, metode ini memberikan gambaran time value of money. Ketiga, memberikan inherent value suatu profit project. Itulah membuat kenapa sampai detik ini net present value cukup populer. Di sini ada namanya risk adjusted NPV, yang berarti discount rate-nya menggunakan risk adjusted discount rate. Ada discounted cash flow, ada namanya real option valuation. Kalau memang tahap aspan untuk melihat flexibility, ya kan, manajerial flexibility, maka metode yang banyak digunakan itu real option. Oke, ini gambaran seperti tadi, metode apa yang digunakan kalau kita lihat. Nah, di zona ini, mineral exploration kita banyak menggunakan probabilistik. Nah, ini seperti yang dikeluarkan oleh Thomson tahun 2002, bahwa di mineral exploration itu karena semuanya banyak masih uncertainty, dan di sini kita belum bisa memastikan certainty, bagaimana mengkompensate uncertainty itu, maka salah satu metode yang diakui yang cukup bisa mengakomodir itu adalah probabilistik. Sedangkan di sini, walaupun menggunakan probabilistik, ini juga menggunakan deterministic methods. Jadi ini gambaran yang cukup tegas ya, bahwa di saat awal eksplorasi ini salah satu metode yang banyak disarankan oleh ahli, termasuk yang dikeluarkan oleh Thomson, Oliver Kruger, Founders, itu adalah probabilistik. Nah, di sini kita udah lebih dengan data yang lebih banyak, keyakinan geologi yang lebih tinggi, cost yang sudah kita terprediksi dan semuanya, maka di sini lebih banyak ke deterministik, walaupun masih menggunakan probabilistik, tapi deterministik yang lebih dominan. Oke. Nah, ini ada kita mau ke tahap ketiga, project valuation using expected value, di mana ini biasa di awal suatu project. Nah, ini banyak dilakukan oleh kalian-kalian yang ada di tahap awal eksplorasi. Jadi Dr. Oliver Kruger tahun 2007 itu mengeluarkan suatu jurnal et al. Ya, tahun 2000 dan kawan-kawan, termasuk Profesor Petroguch, itu membuat suatu jurnal yang cukup menarik. Dia memberikan gambaran bagaimana melakukan penilaian suatu properti berdasarkan geoscience factor. Walaupun geoscience factor itu sudah dikeluarkan oleh Kilburn, sudah diperbaiki oleh Linford, tapi jurnal yang dikeluarkan Oliver Kruger dan kawan-kawannya cukup menarik. Dia mengadopsi metode yang digunakan oleh minyak awalnya. Karena data perusahaan minyak itu kan menentukan reservoir itu kan datanya sangat terbatas. Sehingga dia coba kuatkan di geologi dengan membuat mineral system probabilities, sehingga ketemulah geological factor yang cukup reasonable. Nah, metode ini akhirnya dikembangkan lagi oleh Founders berdasarkan tambang til-til gold mine yang ada di Chile. Nah, cuman Founders itu menekankan bahwa proyek ini ideal untuk perusahaan yang medium to low, small to medium scale. Tidak ideal untuk perusahaan besar. Karena perusahaan besar seperti BHP itu punya standar tersendiri. Tapi untuk perusahaan kecil yang proyeknya markup-nya mungkin di bawah 200 juta US dollar, itu disarankan dia menggunakan metode seperti ini. Oke, bagaimana tahapannya expected value itu? Pertama itu A adalah probabilistic mineral system model. Di sini kita mengenal ore forming process, identification, source, migration, formation, and deposition. Tapi tiap deposit mempunyai stylenya sendiri, tidak sama. Porphyry cover dengan epithermal gold, dengan nickel laterite, nickel sulfide, dan seterusnya itu mempunyai stylenya sendiri. Sehingga ini harus melibatkan expert untuk memberikan penilaian terhadap
ore forming process identification-nya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk seseorang membuat sistemnya sendiri dengan pengalaman yang belum relevan. Nah, makanya ini yang cukup tricky di sini adalah penentuan ore forming process identification-nya. Walaupun dasarnya telah dibuatkan oleh Oliver Cruiser yang mengadopsi dari minyak, tapi tiap-tiap jebakan punya kekomplekannya sendiri. Sehingga di situ yang menjadi tricky. Terus apa yang ingin dihasilkan di situ adalah probability determination in process. Kita lanjutkan, di sini akan ada cost value. Cost dan value itu adalah berapa biaya eksplorasi yang kita lakukan untuk mendapatkan targeting, drilling, delineation, dan feasibility study, sehingga kita bisa membuat nilai melalui perhitungan NPV calculation, dan di sini ada lambang, rata-rata, dan standard deviation. Apa gunanya ini? Lambang standard deviation ini nanti kita gunakan untuk menentukan estimasi Monte Carlo. Karena ini akan kita nanti buat beberapa iteration, dan saya coba nanti sekitar 50 ribuan iteration bagaimana modelnya, sehingga kita bisa ngeliat the best iteration, the best value ya dari semua model itu. Nah, itu permainan stokastik. Tapi apapun metode yang digunakan, selagi dia bisa divalidasi, dan validasinya memberikan nilai yang paling akurat dengan nilai aktualnya, itulah yang bisa kita gunakan. Nah, terus A plus B, maka kita akan dapat decision tree analysis. Ini menggunakan CRR, Cook, Ross, and Mark Rubenstein, tahun 79. Maka terus dari data itu, akhirnya kita melakukan simulasi Monte Carlo. Ya, ini metode yang digambarkan oleh Oliver Cruiser tahun 2008, bagaimana memproses suatu proyek dengan nilai dengan proyek eksplorasi yang masih awal. Oke, sehingga kita dapatkan expected value. Nah, ini rumusnya. Founders 2020 memberikan gambaran expected value sama dengan exploration risk dikali dengan geological uncertainty dikali dengan potential value. Nah, dijelaskan di sini using market or income approach. Kalau misalnya udah ada angkanya, misalnya orang menjual, oh harganya 50 miliar, maka ini dijadikan 50 miliar atau seterusnya. Atau kita berdasarkan deposit yang kita punya. Itu bisa kita gunakan. Terus all exploration cost ini yang merujuk kepada International Financial Resource Standard SIC. Karena dia ada acuannya. Kenapa itu bisa masuk cost? Ya. Nah, yang menarik di sini adalah geological uncertainty. Dulu banyak orang menggunakan geological uncertainty ini sebagai faktor. Misalnya depositnya sekian juta ton dikali 50% untuk undiluted. Tapi kan tidak pernah ada yang bisa menjelaskan kenapa 50%, kenapa 40%, kenapa 60%. Disinilah Cruiser mulai memberikan gambaran dari mana asal angkanya ini. Ya, 40%, 30% dengan mineral system probabilities tadi. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, Founders di tahun 2020 ini memberikan gambaran untuk exploration-nya, nanti kita ke geologinya. Exploration risk-nya itu dibagi dia dua, technical factor dan geological factor. Di sini subparameternya geological knowledge and operation, dia kasih bobot 23 dan seterusnya. Andaikan nilainya nanti adalah 0 sampai 1. Andaikan bahwa geologis yang ada terlibat dalam eksplorasi itu mempunyai kemampuan geologi yang bagus, sehingga Anda kasih nilainya 8, 0,8 berarti ya, maka 0,8 ini akan dikali 23%. Atau misalnya information yang Anda punya cukup komprehensif, karena udah ada eksplorasi sebelumnya, mapping sebelumnya, trenching sebelumnya, dan seterusnya, sehingga informasi cukup komprehensif, walaupun masih awal eksplorasi, walaupun belum ada pemboran atau ada pemboran 2-3 titik yang bisa memberikan gambaran strike and dip dan karakteristik mineralisasi, maka kita bisa katakan misal kasih 7, 0,7 dikali 22% dan seterusnya. Karena total bobot ini adalah 1. Nah, nanti ini yang akan menjadi faktor pengali di rumus di sini. Nah, bagaimana menentukan geological risk-nya ini? Nah, ini gambarannya. Geological uncertainty, mineral system probabilities itu dibagi dia menjadi critical process, sub-process, dan evidence. Ketika proses itu terdiri dari source, trap migration, trap formation, dan deposition. Sub-proses akan dibagi lagi, melting, convergence, flood, margin, dan seterusnya. Di sini P1, P2, trap migration akan dibagi 2, Finger, Seal, and Dike, first and second boiling, dan seterusnya. Ada P2A dan P2B, dan seterusnya.
Bagaimana menentukan nilainya, faktor geologinya, itu adalah P1 dikali P2A, dikali P2B, dikali P3A, dan seterusnya. Itulah dapat nilai geological faktor tadi. Dan ini ada nilainya masing-masing. Ya. Apakah ini bisa digunakan untuk tiap pendapat? Enggak. Ini template untuk porphyry cover. Untuk gold, gold, silver, low sulfidation, nggak bisa. Kita harus sesuaikan. Di sinilah butuhnya expertise untuk menentukan ini. Saya jujur tidak ngerti, tidak akan mampu membuat detail karena bukan expertise saya. Tapi ada geologis yang punya pengalaman di bidang itu yang mampu membreakdown ini dengan komprehensif. Sehingga kita akan dapat nanti angka-angka ini yang lebih realistis. Bagaimana menilai angka ini? Maka di sini ada Sherman-Kent scale namanya. Jadi kalau kalian yakin bahwa dia nilainya bagus, itu adalah nilainya di sekitar 0,99. Kalau misalnya virtually certain atau confines 0,94 dan seterusnya. Ini nilai yang akan diisi nanti di sini. Katakanlah misal appropriate location, stratigraphic and setting. Kalian yakin 0,8, 0,9. Ini misalnya, oh belum begitu detail 0,5 dan seterusnya. Nanti ini rata-rata ini, ya, rata-rata ini, nanti dikali. Jadilah nilai geological factor. Ini metode yang disebut dengan mineral system probabilities. Apa kelemahan di gambaran ini? Ini adalah subjektif. Tiap orang punya subjektivitasnya sendiri. Dan satu hal yang diperbaiki di tahapan selanjutnya adalah ada tambahan preservation. Bisa saja deposit itu masih ada, tapi misalnya daerah itu terjadi gempa. Daerah-daerah tiba-tiba longsor. Nah, di sini makanya ditambahkanlah oleh Nick tahun 2008 ada namanya tambahan preservation. Yang lainnya hampir sama. Dan bear in mind, perlu diingat, bahwa ini berlaku cuma untuk porphyry cover. Tiap endapan harus punya mineral system probabilities-nya sendiri. Ya, tidak bisa diadopsi secara general. Di sinilah maka butuh peran expert geological experience dan expert ya yang menentukan ini. Oke, saya lanjutkan ke pollution and cost. Market-based approach, misalnya katakan metode yang digunakan, maka ada 4 metode yang umum digunakan oleh market-based approach. Past transaction, transaksi sebelumnya, option agreement, kesepakatan, markup, kalau memang proyek itu memang udah ada di saham, sehingga punya market capitalization-nya, atau Gaussian factor. Tapi Gaussian factor ini udah agak jarang digunakan. Metode Kilbun tahun 1990 cukup populer di awalnya, namun karena dia tidak memberikan gambar yang realistik menjadi gross unit, maka itu banyak regulasi dunia tidak menyetujui itu. Sehingga mungkin 3 yang di atas ini cukup bisa digunakan sebagai dasar. Ini untuk tahap awal proyek. Terus income based approach. Nah ini yang cukup populer, tapi karena ini tadi kita berbicara exploration, ya, tahap awal, metode ini akan menjadi cukup rumit karena kita belum mempunyai data yang cukup banyak berkaitan dengan cost, berkaitan dengan income. Ya, di sini di mana income itu ada revenue, ada price. Nah, tapi ada standar, ada strategi, ada formula bagaimana kita menentukan NPV suatu proyek di awal eksplorasi. Ini salah satu metode yang dipercaya bisa menjawab itu. Ini gambaran exploration expenditure di mana biaya eksplorasi itu umumnya banyak didominasi oleh drilling. Relatif tergantung, ada yang menghabiskan 60% untuk drilling dan seterusnya. Tapi drilling merupakan biaya yang cukup dominan dalam proyek eksplorasi. Nah, ini exploration expenditure, saya lewatkan. Setelah tadi kita, kalau kembali ke gambar di atas ini, oke, ya, kita berbicara tadi ada probabilistik, cost and value, kita akan masuk ke decision tree analysis. Ya. Apa yang kita akan pelajari di situ? Nah, decision tree analysis itu adalah dia mempunyai nilai probabilities, nilai beberapa tahun kemudian. Di situ ada probability naik dan probability untuk turun, up and down, menggunakan persamaan eksponensial dipakai dengan volatility dikali dengan step time 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau down ini adalah seper dari up.
Ini rumus, makanya dia akan kemungkinan naik dan turun. PO nilai awalnya, strike price, PO up, PO down, dan seterusnya. Dan ini akan sama nilainya, terus. Nilai ini PO up down karena dia turun dari sini, naik dari sini, ini nilai akan cenderung sama. Ini disebut dengan decision tree analysis. Nah, diperkenalkan oleh 3 orang ini, tahun 79, Cook, Ross, dan Mark Rubinstein, kalau nggak salah dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Terus di situ ada yang cukup menarik adalah ada nilainya volatility. Volatility itu secara teori menggambarkan reflecting of uncertainty. Nah, ini yang menjadi cukup isu karena volatility ini kebanyakan diambil dari price, harga satu komoditas. Kalau kan kita bisa menambang emas, maka emaslah yang menjadikan volatility-nya. Kalau kita menambang nikel, maka nikellah volatility nikel menjadi volatility-nya. Apakah itu relevan? Itu jadi perdebatan. Dan beberapa teori termasuk riset S3 saya membuktikan bahwa price volatility itu adalah overestimation. Ada beberapa metode dalam menghitung volatility ini. Dulu namanya adalah Samuelson Analysis tahun 76. Ada lagi ARCS, Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity yang diperkenalkan oleh Fisher tahun 82 dari Duke University. Terus dikembangkan oleh muridnya tahun 86, jadilah GARS, Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity. Tapi yang paling umum dan simpel digunakan itu adalah logarithmic return. Ini juga digunakan oleh Basim Binder tahun 1986, Samis, dan seterusnya. Ini cukup populer dan simple. GARS bisa digunakan, saya bisa biasanya menggunakan Excel, dan dia memberikan volatility as stochastic process. Adpan dari log return itu adalah GARS ini. Ya kan? Dan yang paling harus diperhatikan adalah nilai ini, unknown variables ini, omega, alpha, dan beta. Itu harus di-constrain lebih besar dari 0. Walaupun sekarang ada family GARS itu banyak, ada T-GARS, ada GGR GARS, dan seterusnya, tapi GARS ini masih cukup populer karena dia mampu mengadopsi heteroscedasticity. Heteroscedasticity itu adjustment terhadap satu linear error, nah itu kan dinamik, maka di-adjust dengan heteroscedasticity. Jangan terlalu pusing dengan matematiknya, karena itu cuma gambaran metode, tapi yang pasti, price volatility itu cenderung di overestimation. Volatility apa ya akhirnya yang ideal? Ada ahli menyarankan menggunakan project volatility. Nah, dia menggunakan present value dari suatu cash flow project dibagi dengan present value project sebelumnya, ini tahun 1, ini tahun kedua. Nah, makanya standard deviation dari logaritma ini itu adalah volatility. Apakah itu realistis? Lebih masuk akal, karena dia menggabungkan berbagai agregat, bukan disaggregate atau single volatility. Makanya pertanyaannya kan, Anda menambang emas, maka volatility yang digunakan adalah harga emas. Anda menambang nikel, volatility harga nikel. Apakah itu merepresentasikan risiko di situ? Itu jadi perdebatan. Karena menambang emas di Australia dengan menambang emas di Indonesia, bukan emasnya yang menjadi risiko, tapi juga hal lain yang menjadi risiko tempat penambang itu sendiri. Ya, ini yang menjadi poin yang nanti juga akan dibahas di sini. Oke, nah ini yang disebut dengan decision tree analysis. Dengan menggunakan rumus di atas, faktor mineralisasi, faktor eksplorasi, faktor geologi dikali dengan nilainya, dikurang dengan exploration cost, maka akan dapat nilai segini. Dia akan up and down berdasarkan volatility yang kita punya. Ya kan? Pada saat di sini kita nilai kita segini, dia akan naik sekitar minus 53 atau minus 15.000. Di sini dia akan naik 242 atau turun di 152 dan seterusnya. Naik turunnya ini berdasarkan volatility tadi up and down yang kita punya. Terus dari nilai ini, berarti kita ke tahap terakhir adalah Monte Carlo. Nah, tiap-tiap nilai ini ada angkanya, rata-rata dan standard deviation-nya, maka kita akan melakukan analisis Monte Carlo. Dari nilai ini, maka nilai yang mungkin akan muncul itu adalah nilai minimumnya ada segini, nilai maksimumnya 75.000, dan rata-ratanya minus 34.000. Setelah kita masuk ke regional drilling yang menaikkan nilai kita di 287.000, maka kita akan mempunyai nilai sekitar minimum 803, maksimum sekian, dan rata-rata 348
6.000 sekian. Ini menggunakan sekitar 10.000 sampai 5.000, 50.000 iteration. Dan seterusnya, kita mempunyai nilai segini sekitar 18 juta, maka nilai kita akan berkisar di 9 dan 34 dan seterusnya. Oke, inilah akhirnya kita bisa menggambarkan nilai kita di tahap eksplorasi sekian, kalau kita melakukan eksplorasi ini apakah habisnya sekian, detail eksplorasi akan sekian, visibility sekian, maka nilai kita akan berkisar dari 7 sampai 26. Dari 7,5 juta US dollar sampai 27 juta US dollar. Ini nilainya rentangnya cukup tinggi. Sehingga inilah akhirnya menjadi studi lanjutan bahwa ada beberapa hal yang menjadi isu kalau kita menggunakan stokastik ataupun Monte Carlo simulation sebagai bagian dari stokastik. Masalah isu dari EV model yang menggunakan pendapatan tadi adalah geologi uncertainty is subjective. Ya, karena memang kembali lagi di situ peran geologi sangat penting, menentukan mineral system probabilities. Ya kan? Tidak tepat menentukan mineral system probabilities, maka tidak akan tepat menentukan faktornya yang akan berpengaruh terhadap nilai dari suatu properti tersebut. Kedua, Monte Carlo simulation ini menyediakan banyak sekali option, sehingga kita bingung. Ya kan? Makanya dari itu, dia harus kita lakukan optimisasi. Kelemahan dari Monte Carlo ataupun stokastik pada umumnya adalah dia tidak ada validasi. Dan dia tidak juga mengabaikan true optimization. Untuk itulah, di salah satu jurnal yang sedang saya siapkan untuk terbit di pertemuan nanti, conference ya, Mineral Valuation Conference yang akan diselenggarakan di Johannesburg, itu 3 badan utama, Palmin, karena Australia, Simpal dan Sampal itu akan bertemu. Mereka mengundang untuk menjadi presenter, dan abstrak saya sudah diterima. Salah satu yang saya fokuskan adalah memperbaiki optimisasi dari Monte Carlo ini, menggunakan hybrid, yaitu kombinasi dari artificial neural network dengan algoritma kelelawar. Nanti akan saya singgung sedikit di ujung presentasi ini. Oke, kita masuk ke 4, income-based approach. Ini metode yang cukup banyak digunakan karena mampu menggambarkan inherent suatu properti. Hanya saja pertanyaannya, kan proyek saya masih awal eksplorasi, Pak. Bagaimana kita menilainya? Sedangkan NPV itu kan membutuhkan 3 item utama. Income, revenue, capex, dan OPEX. Kan di awal eksplorasi itu kan agak sulit kita menentukan itu. Ada cara yang cukup representatif dan diterima oleh banyak partisipan autor ya, bahwa metode ini bisa diterima. Jadi meaning valuation itu, melalui valuation itu, kalau kita gambarkan ada 2 garis besar, deterministic, misalnya menggunakan NPV, risk adjusted net present value, atau menggunakan DCF. Di sini di probabilistic approach ada namanya decouple NPV. Ini yang disebut dengan probabilistic NPV. Metode ini digunakan dipopulerkan tahun 2018. Jadi dia melihat belum perlu menggunakan real option value, tapi kita bisa menggunakan NPV itu sendiri. Yang selama ini nilai cost, nilai biaya, dan nilai OPEX, dan nilai revenue itu single value. Tapi dengan NPV kita menggunakan probabilistic value sebagai nilai inputnya. Diproses sehingga keluarlah dengan nilai probabilistik juga. Makanya namanya decoupled NPV. Ini ada jurnalnya tahun 2019 atau 2018, saya lupa. Tapi ini salah satu gambaran bahwa mengantisipasi probabilistik atau ketidakpastian suatu input data, maka dia menggunakan pendekatan decoupled net present value. Nah, karena mining itu unik. Kita punya tambang nikel yang sama, di kabupaten yang sama, itu kadang-kadang cost-nya bisa berbeda, walaupun jaraknya hampir sama. Di satu blok, suatu IUP yang sama pun tambangnya bisa berbeda, cost-nya bisa berbeda karena IUP yang sama. Padahal IUP yang sama. Katakanlah bukit A ini karena terlalu banyak boulder, bukit B ini tidak terlalu banyak boulder, dan seterusnya, sehingga cost-nya bisa berbeda. Ini cukup menarik, sehingga salah satu antisipasi ini adalah menggunakan probabilistic NPV, atau decoupled net present value. Oke, NPV itu sangat simple. Simple, time value of money, menggambarkan inherent satu project. Maka
komponen utamanya itu adalah revenue, capex, dan opex. Selisih dari revenue dan capex dan opex secara sarana akan di-adjust menggunakan discount rate, sehingga dapatlah net present value. Ini simple gambarnya NPV. Maka kembali lagi NPV itu simple. Revenue itu sederhananya adalah price dikali unit sold. Tapi ini adalah estimate based on the American Association of Cost Engineering 47R11. Jadi dia menggambarkan scoping study itu, feasibility study dan feasibility study secara komprehensif. Project progress itu seperti apa, estimation method itu bentuk cost-nya bagaimana, ranknya seperti apa, maturity level-nya sebagaimana, dan penggunaannya bagaimana. Ini cukup komprehensif digunakan oleh ASI. ASI menggambarkan ini, misalnya scoping study, preliminary equation, and methodological analysis. Bahwa di scoping study itu kita harus melakukan preliminary equation dan methodological analysis, walaupun masih awal. Paling tidak di scoping study itu telah mampu mempublish inferred resources. Nah, karena di inferred resources, maka simple geology, modeling, and grade estimates itu tidak ada. Simple main plan. Ini merujuk kepada scoping study. Terus bagus lagi preliminary study, ya kan, dia telah menjelaskan mineral zone has been completed by drilling program dan seterusnya. Definisi setiap fase ini akan mempengaruhi metode dalam kita melakukan valuasi. Oke. Nah, kalau kita masuk ke revenue tadi, maka sebelumnya revenue adalah price dikali dengan sold product, maka kalau kita lebih jabarkan price dikali production rate dikali dengan recovery dikali dengan grade. Ini bukan production rate ini. Ya, production rate itu. Oke, tapi lebih detailnya, nilai revenue itu biasanya didefinisikan sebagai add main value, sama dengan net simple return, dikurang dengan realization cost. Di sini termasuk, kalau TNC, treatment charge ataupun realization cost, itu ada di sini biasa. ATC itu ada treatment cost itu ada di sini, tergantung dengan pabrik dan metode yang digunakan. Kalau misalnya Lenzing misalnya, mereka ada dua market misalnya, saya lupa namanya. Tapi kalau realization cost ini termasuk shipping, marketing cost ada di sini. Sehingga kita dapat add main value dari hasil net semester return. Karena ini adalah kontrak antara buyer dengan pabrik. Terus, nah karena di sini saya berbicara revenue, maka poin utamanya itu adalah price. Bagaimana kita menentukan price dalam suatu proyek berdasarkan tahapan eksplorasinya, tahapan proyeknya, baik itu scoping, pre-feasibility study, dan feasibility study. Ada dua metode yang paling umum dalam menentukan harga. Metode pertama itu adalah kualitatif, biasanya berdasarkan personal experience dan subjektif, dan ini lebih berdasarkan personal opinions. Kedua itu berdasarkan matematik atau statistik analisis. Kalau saya pribadi terus terang tidak begitu menguasai kualitatif karena saya banyak berbasis kuantitatif. Sehingga seperti supply and demand, seperti apa mempengaruhi harga, saya tidak begitu bahas dengan kualitatif, tapi saya lihat secara kuantitatif. Nah, ini metode kualitatif yang paling umum digunakan. Marginal cost, incentivize, dan seterusnya. Nah, konsensus ini yang cukup mudah digunakan. Misalnya Anda melihat dari 3 atau 4 perusahaan yang mengeluarkan prediksi harga, misalnya CRU misalnya, Fast Market atau Benchmark Market Intelligence 3 atau 4, rata-rata dari analisa mereka itu dijadikan dasar. Ya kan? Kalau kita tidak mampu melakukan analisa sendiri, karena kompleks atau apa, tapi kita punya data, punya akses, dan misalnya itu berbayar, kita punya login untuk mampu mau login untuk mengambil data itu, maka kita ambil data rata-rata dari 3 perusahaan itu sebagai dasar. Itu ada kelemahan nggak? Ada. Karena pertama, 3 perusahaan yang kita gunakan tadi, atau 4 atau 5 atau berapapun, tidak kita lakukan validasi, tidak lakukan verifikasi. Benar salahnya kita nggak tahu. Maka cara yang benar dilakukan adalah gunakan data itu, ramalan mereka sebelumnya, ya kan, kita bagi 70-30, 80-20, terserah. Misalnya kamu punya 100 data, 80% kamu gunakan untuk training, 20% kamu gunakan untuk tes. Kamu lihat di antara 3, 5 atau 10 RPA, biasa dibilang RPA, Research Price Agent itu, mana yang lebih dekat dengan aktual.
Nilai error yang paling dekat itulah yang kita gunakan sebagai referensi. Artinya ada resiko menggunakan konsensus. Apa itu marginal cost? Nah, marginal cost ini biasanya dipercaya oleh banyak ahli, mungkin Rio Tinto juga menggunakan ini untuk melihat bahwa biaya yang digunakan banyak tambang di dunia itu dasar terhadap suatu harga. Karena apabila harga itu di bawah biaya, maka tambang itu tidak akan jalan. Maka biasanya mereka menggunakan marginal cost. Nah, yang terakhir itu adalah detail market analysis. Nah, ini cukup kompleks. Biasanya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan RPA, Research Price Agent. Ya kan, mereka menggunakan market, mereka lihat kemungkinan politik geopolitik seperti apa. Misalnya Amerika menggunakan tarif, bagaimana perubahan semuanya itu banyak di sini. Detail market analysis. Tapi ini memang butuh intelijen yang sangat komprehensif. Oke, apalagi itu kuantitatif. Jadi tadi kita bicara kualitatif, ini bicara kuantitatif. Kuantitatif itu Cortez tahun 2018 cuma membuat 1, 2, 3, 4, 5. Hybrid ini saya tambahkan. Econometric ini metode yang paling simple, yang biasanya digunakan untuk long term fluctuation, dan dia mampu menjelaskan relationship. Jadi bahwa harga nikel berkaitan dengan harga minyak, harga nikel berkaitan dengan tembaga, itu akan digunakan metode ini. Relationship ini ada 3. Bisa correlation, bisa causality, bisa co-integration. Jadi makanya bahasa relationship bukan correlation. Karena correlation yang paling simple itu adalah Pearson correlation coefficient. Tapi dia tidak bisa menjelaskan apakah nikel yang pengaruhi minyak, minyak pengaruhi nikel. Ya kan? Maka ya dikembangkanlah oleh Granger, Philip Granger namanya causality. Sehingga namanya Granger causality. Nah, yang terakhir adalah co-integration, mengkombinasikan antara correlation dan integration. Salah satu metode yang populer adalah vector error correction model. Jadi dia tidak cuma bisa melihat bahwa minyak mempengaruhi nikel, tapi minyak mempengaruhi atau nikel mempengaruhi minyak, tapi seberapa besar pengaruhnya dan apa kaitannya dengan nanti estimasi harga kalau kita menggunakan minyak sebagai dasarnya untuk mengestimasi nikel misalnya. Itulah yang digunakan dalam metode econometric. Kedua, time series. Time series ini deal with fluctuation. Nah, depending volatility. Tapi time series ini adalah suatu metode yang menggambarkan kemungkinan pengulangan siklus. Makanya kalau kita dulu ngelihat 4 tahun kalau dikeluarkan oleh Credit Suisse ya dari Swiss itu, ada yang namanya demand accelerate 4 tahun, demand drop 1 tahun, restocking, destocking, akhirnya balik lagi ke demand acceleration. Itu biasanya disebut dengan siklus 4 tahunan. Apakah itu relevan saat ini? Belum tentu. Maka kita uji. Siklus itu muncul apa tidaknya, misalnya seasonality. Seasonality itu sering terjadi dulunya, setiap musim dingin di belahan bumi utara, maka harga minyak bumi akan naik. Apakah itu relevan saat ini? Itu jadi perdebatan. Atau setiap terjadi perayaan Diwali di India, harga emas akan naik. Apakah itu relevan saat ini? Itu bisa diperdebatkan. Karena saat ini teori-teori ini, seasonality ini agak berbeda. Makanya siklus, cycle, super cycle, bubble, ataupun yang disebut dengan seasonality itu harus dicek dulu yang namanya Wien-Bell distribution. Kalau dia menunjukkan bahwa terjadi siklus, maka metode yang cocok digunakan salah satunya adalah ARIMA. Auto Regressive Integrated Moving Average. Ini salah satu metode yang cukup baik digunakan, metode yang cukup banyak digunakan untuk populer untuk time series. Nah, apabila datanya random, tidak normal distribution, tidak stasioner, cenderung random, maka banyak ahli berpendapat harga itu bergerak secara stokastik. Karena bergerak secara stokastik, maka metode yang cukup ideal digunakan adalah geometric Brownian motion atau mean reverting motion. Sebagian ahli percaya GBM itu ideal untuk emas, karena emas itu cenderung sensitif terhadap dinamik, sedangkan ini mean reverting motion karena dia menggunakan mean dari suatu data, sehingga dia cenderung stabil. Ya, ini bagus untuk base metal. Tapi saya buktikan di riset saya, dua metode ini punya kelemahan, karena kembali lagi, tiap zaman itu punya resiko dan kompleksitas ekonomi yang berbeda. Oke, kita lanjutkan, chaos theory. Ini yang salah satu terkenal adalah butterfly effect, machine learning, yang sekarang cukup populer, dan hybrid.
Banyak sekarang ahli percaya bahwa tidak bisa kita menggunakan single parameter dalam melakukan price forecasting. Metode yang paling ideal itu adalah hybrid. Kombinasi antara misal artificial neural network dengan ARIMA atau artificial neural network dengan GALS dan seterusnya. Malahan sekarang banyak artificial neural network itu dioptimisasi menggunakan biological inspiration, misalnya algoritma kelelawar, algoritma paus dan seterusnya. Yang saya banyak menggunakan algoritma paus, algoritma kelelawar dalam melakukan optimisasi. Ini gambaran kuantitatif cukup kompleks, tapi ini adalah bagian dari presentasi kita hari ini. Terus kalau kita lihat dari kompleks tadi, fase kita dan model apa yang paling ideal untuk kita melakukan forecasting terhadap price itu akan saya paparkan sedikit di sini. Misalnya scoping study, kondisinya adalah low level economic assessment, insufficient to provide certainty. Maka metode yang cukup ideal dengan ini salah satunya konsensus. Kedua, cash cost algorithm. Cuman kalau cash cost algorithm ini pastikan data yang kita ambil itu adalah data sesuai dengan jebakan yang kita gunakan. Lebih mudah. Ya, katakan misalnya kita nikel laterite, ya nikel laterite yang sebagai basis. Kadang-kadang dalam laporan itu tercampur nikel laterite dan mesil sulfide. Ini yang agak-agak cukup kompleks. Oke. Feasibility study based on real assumption. Asumsi bahwa geopolitik mempengaruhi nikel, geopolitik mempengaruhi emas atau dan seterusnya, maka itu adalah asumsi yang real yang harus kita uji dan salah satu metode yang bisa memberikan hubungan itu adalah vektor autoregresif misalnya. Atau di sini misal ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Nah, sedangkan kalau kita berbicara feasibility study, karena dia financial institution reporting, dan hampir kebanyakan financial reporting, institution reporting ini menggunakan detailed market analysis atau mereka sebut market research design, maka metode yang paling ideal ini. Tapi ini kuantitatif. Metode apa kalau kita gunakan untuk kualitatifnya? Salah satunya ini. While optimization algorithm, neural network. Nah ini yang juga sering beberapa kali saya gunakan untuk mengestimasi emas misalnya. Terus cost. Mining cost itu dibagi dua secara garis besar. Dan ini umum, capital cost, operating cost. Capital cost ada startup atau initial capex, atau stand-in business atau standing capex. Operating cost dibagi dua, fixed and variable. Nah pertanyaannya bagaimana menentukan cost ini? Ada dua metode cara menentukan cost ini. Pertama kualitatif, itu dengan menggunakan reference, benchmark atau detail market. Kedua adalah dengan menggunakan kuantitatif, misalnya binomial tree, support vector machine, ataupun artificial neural network. Tapi ini tergantung tahapannya. Ya. Terus, nah deterministik versus menurut Meyer 1999 ini, deterministik menggunakan statistik analisis, terus menggunakan probabilistik, dan seterusnya. Nah, secara garis besar, secara kualitatif, cost estimation itu menggunakan dua metode utama, yaitu pertama adalah top-down approach, kedua adalah bottom-up approach. Kapan kita menggunakan top-down approach? Apabila kita masih di awal proyek. Kita awal proyek kan belum ada banyak data real yang ada di lapangan, maka kita akan menggunakan cost from actual operation, ya, actual operation yang ada. Kalau misalnya kita mengembangkan proyek tambahan, source book, sumber-sumber yang memberikan gambaran biaya tambang tersebut, escalation. Tapi ingat, kita melakukan eskalasi itu harus hati-hati. Kadang-kadang orang menggunakan inflasi sebagai dasar eskalasi. Padahal inflasi itu adalah book. Indonesia inflasinya katakanlah 4%. 4% itu kan banyak faktor. Perdagangan, perikanan, perkebunan, sebagainya. Itu jadi satu inflasi. Tidak bisa menggunakan inflasi itu dijadikan escalation untuk kita melakukan adjustment. Karena akan terjadi overestimation. Itu pertama. Kedua, kita pastikan angka yang kita gunakan inflasi itu tidak jauh umurnya. Nah ini suatu hal yang menarik, temuan tahun 2006, buku yang dikeluarkan oleh Open Pit Mine Design itu di bukunya, yang dikeluarkan oleh William Histulid dan Mark Kucha, yang diterbitkan oleh McGraw-Hill, itu ada dua faktor utama yang cukup krusial. Pertama, tambang buku itu dikeluarkan tahun 2006, tapi mereka menggunakan cost tahun 1958. Udah terlalu jauh. 3 years average trailing itu udah melewati.
Kedua, mereka untuk optimisasi dengan tambang yang cukup panjang umurnya, tidak menggunakan adjustment dengan menggunakan discount rate. Ini satu hal yang menjadi isu. Oke, terakhir itu adalah bottom up approach. Nah, ini lebih cenderung ke perusahaan yang kita punya data udah berjalan, kita lengkap datanya sehingga kita bisa melakukan detail cost calculation. Misalnya kita membuka tambang, kita tahu wilayah situ, kita punya data yang cukup komprehensif, sewa alat, labor cost, logistik dan semuanya, sehingga akan mudah kita melakukan detail cost calculation. Jadi secara kualitatif, estimasi biaya itu bisa menggunakan top down approach atau bottom up approach. Terus kalau kita menggunakan reference atau benchmark, itu seperti apa? Nah, karena di sini tadi kita menggunakan kualitatif itu salah satunya adalah menggunakan reference atau benchmark. Bagaimana kita menggunakan metode itu untuk menentukan proyek kita? Ada 3 reference benchmark yang bisa kita gunakan, misalnya ECOS Drive Tree, kedua adalah regression linear, baik itu univariate ataupun multiple, atau eksponensial. Oke. Kita tahu biaya operating cost $23 misalnya. Tapi $23 itu apa saja? Maka kita akan breakdown bahwa mining sekian dolar, G&A sekian dolar. Mining cost itu ada bagian lagi. Ada mining cost, ada strip ratio. Mining cost itu ada extracting cost ya, ada bagian lagi, drill dan seterusnya. Nah, makanya ini akan memberikan gambaran sehingga kamu mempunyai mempunyai alasan yang kuat berapa sih biaya ini. Semakin detail cost drive tree ini, semakin bagus. Akan memberikan gambar yang lebih komprehensif hasil yang kamu gunakan. Ini sebagai acuan. Terus kedua, regression. Nah, ada univariate dan multivariate regression. Saya ingin tahu berapa sih biaya angkutnya tambang yang saya jalankan. Saya bandingkan dengan tambang yang ada di sekitar situ dengan harga sebagai batuan. Ada tambang yang jaraknya 5 kilo. Biaya angkutnya $6,5. Ada yang tambang yang sekitar 7 kilo, jarak angkutnya sekian dolar. Ada yang tambang yang misalnya 18 kilo, jarak angkutnya hampir $9. Ada yang 23 kilo misalnya $9,5. Saya ingin tahu berapa sih biaya angkut saya kalau saya punya jaraknya 12 km. Kurang lebih segini. Nah, ini yang disebut dengan regression linear, yang disebut dengan univariate. Karena faktornya cuma kita ingin tahu biaya berdasarkan jarak. Tapi bagaimana kalau faktornya cukup banyak? Ore extraction versus stripping ratio versus grade. Maka kita akan menggunakan persamaan yang berbeda dalam penentuan cost. Ini yang disebut dengan benchmark. Tapi apakah data adjustment itu selalu garis lurus? Belum tentu juga. Makanya kita akan menggunakan eksponensial. Ya. Ini salah satu contohnya ini. Six-ten rule yang cukup populer orang gunakan. Apabila saya punya biaya suatu proyek dengan 100 ton itu adalah $10, ya kan? Berapa biaya yang saya gunakan apabila kapasitas saya dari 100 tadi ke 200? Dia tidak bisa misal biaya $100 untuk kapasitas 100 di 200 menjadi 200, nggak bisa. Makanya Muller tahun 1978 itu mensepakati power yang paling ideal untuk melakukan adjustment ini adalah 0,6. Tapi ini tidak lagi populer saat ini. Karena kenapa? Ini kan tahun 78. Muller juga mendapatkan data di tahun itu. Sekarang udah tahun 2005. Ini bisa digunakan untuk case tertentu, tapi tidak begitu disarankan. Karena ini udah jauh tahunnya. Jauh, Muller itu udah membuat itu terlalu lama dan tidak populer dengan lingkungan sekarang. Nah, kalau kita bandingkan 0,6, 0,1 dan 0,7, maka 0,6 itu mempunyai grafik yang cenderung lebih tinggi dan lebih rendah di sini. Maka di sini dianggap lebih smoothing. Tapi kan bisa jadi 0,5, 0, dan seterusnya. Maka ini jadi perdebatan, walaupun Muller waktu itu dengan data yang cukup banyak dia miliki 0,6 itu paling ideal, tapi di saat ini adjustment ini harap hati-hati dan kita lihat ke experience. Karena ini akan menjadi perdebatan para evaluator. Oke, ini O'Hara, tidak akan saya bahas, ini agak cukup komprehensif. Terakhir adalah cash cost algorithm. Apa sih yang bisa kita lihat dari cash cost itu? Cash cost itu pertama bisa memberikan gambaran harga ke depan. Misalnya tahun 2023, cash cost-nya seperti ini, maka harga di tahun 2024 itu adalah persentil 90 dari cash cost tambang yang ada.
tambang untuk komoditi tertentu ya. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau kita menjadikan cost sebagai dasar penentuan harga, ya, marginal cost atau cash cost algorithm, maka di tahun ini kita kumpulkan harga biaya nikel, tambang nikel di seluruh dunia untuk laterit, maka harga tahun depan itu adalah persentil dari nilai itu. Itu dianggap harga, prediksi harga. Apakah itu cukup ideal? Belum tentu. Tapi itu salah satu beberapa perusahaan menjadikan rujukan. Itu pertama kegunaan cash cost. Kedua, di sini ada Q1, Q2, dan Q3. Ini akan memberikan gambaran di mana biaya kita. Katakanlah ini adalah Q1 large capacity, kapasitas besar sehingga biaya operasi murah. Ini adalah low capacity, produksi agak mahal tapi produksi tidak begitu besar tapi biaya udah mulai mahal. Dan di sini Q3 ini biasanya small production dan ini biasanya udah di ujung life of mine. Jadi kalau Anda baru membuka tambang tapi cost-nya di sini, ini agak risiko. Makanya perlu dilakukan analisis. Ya, kenapa begitu? Nah, ini saya menggunakan data dari 3 perusahaan penghasil emas terbesar di dunia. Walaupun Goldfield itu nomor 5 kalau salah. Newmont, Barrick, dan Goldfield. Goldfield punya keuntungan dengan tambang mereka di Afrika Selatan, tambang dalam yang salah satu terdalam di dunia, ini hampir 2,9 kilo kali dalamnya, so deep ini, dengan biaya cash cost ya, bukan all in sustaining cost. Karena di tahun 2012 ke bawah, WGC, World Gold Council itu masih menggunakan cash cost. Tapi setelah itu mereka menggunakan all in sustaining cost. Ini masih sekitar 400 lebih US dollar per troy ounce. Nah, sedangkan Boddington dan seterusnya ini cukup tinggi. Nah, ini berkaitan dengan wilayah karena tambang ini sudah established cukup lama. Tapi proyek mereka yang ada di Ghana, ini ada Takwa, Damang, dan Asanko, itu biayanya hampir di atas 1.000 US dollar per troy ounce, cash cost-nya. Tambang mereka yang ada di Latin Amerika, Cerro Corona, juga hampir mendekati 1.200. Nah, tapi tambang mereka yang ada di Australia, seperti Synapse, Agnes, Greensmith, dan Guyon, itu cukup tinggi. Kenapa? Karena wilayah Australia ini memang isu yang terbesar itu adalah labor. Sehingga mereka mempunyai cost yang cukup besar di sini. Sehingga di tambang yang masih umurnya juga masih cukup muda ya, tapi mereka mempunyai cash cost yang cukup besar, udah di Q3 malah. Ini gambar. Artinya kalau kita punya tambang di awal, kita di Indonesia misalnya, kita punya cash cost yang tidak kita bandingkan dengan cash cost dunia tidak relevan, itu juga cukup menjadi isu. Tapi kembali lagi Indonesia punya keunikan dan kita harus adjust dengan harga dan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk Freeport. Freeport punya beberapa tambang di dunia, dari Miami, Tiron, Chino, Baghdad, dan seterusnya, Grasberg. Dan di sini mereka menggambarkan bahwa Cerro Verde dan Grasberg ini adalah udah ujung suatu tambang, sehingga cost-nya cukup besar. Nah, ini cukup berpengaruh. Oke, terus bagaimana kita melakukan analisis biaya? Karena biaya juga suatu komponen penting dalam cash flow. Biaya juga suatu item dalam suatu cash flow. Maka ada beberapa cara dalam menentukan analisa terhadap biaya. Satu, binomial itu berdasarkan kasus Kaili Copper Mine, Copper Zinc di Turki. Ini berbatasan dengan Georgia. Piramid model, ini salah satu tambang di Indonesia, Grasberg. Nah, support factor regression, ini berdasarkan 52 open pit porphyry copper yang ada di dunia. Dan artificial neural network berdasarkan 74 tambang open pit, tambang tembaga open pit yang ada di dunia. Nah, kenapa cost itu jadi isu? Bukan cuma harga yang juga menjadi isu dalam tambang, cost pun juga menjadi isu. Salah satunya capex. Dari data tahun ini cukup jauh ya, 70-an malah sampai sekarang ini, ada beberapa perusahaan yang misleading, miscalculation dalam menentukan capex. Terutama yang berada di Australia. Contohnya nih, Stop. Mereka perkirakan predicted capex-nya adalah 1,4 miliar US dollar. Tapi mereka mengeluarkan 1,8. Yang lebih parah itu adalah Boddington. Mereka perkirakan itu adalah sekitar 0,9, tapi mereka mengeluarkan hampir 2 kali lipatnya. Nah, isu inilah akhirnya bahwa cost pun perlu kita lakukan analisa. Sehingga ini salah satu 78 mining di dunia, ya.
masalah yang serius dalam CAPEX itu, dalam satu proyek itu adalah owner and entry cost-nya itu selalu underestimated. Dalam tahapan bisnis tadi, engineering procurement ini forecast-nya itu lebih naik turun 15% dari budget. Ini cukup besar. Nah, signifikan correlation antara CAPEX dan raw material dan new project mendemonstrasikan biaya yang lebih besar. Ini yang terjadi. Ini berdasarkan analisa dan kajian dari Antonio Nito. Ini profesor, pas saya masuk dulu S3 itu sempat ketemu dia, tapi sekarang dia pindah. Ini videometri, sangat simpel. Ini diperkasai oleh Ahmad Degani dan Atiafur tahun 2012 berdasarkan Kayalika for Mine. Saya tidak akan terlalu detail membahas ini karena sudah hampir kelima ya. Oke. Terus kedua itu adalah piramid model. Ini diperkenalkan oleh Degani, Atiafur, dan Espanifour berdasarkan kasus Freeport. Nah, ini persamaannya juga tidak akan saya terlalu detailkan, tapi intinya, nah ini adalah support vector regression yang sudah menggunakan pendekatan machine learning. Nah, dari sini kita mempunyai harga yang kita akan prediksi ke depannya seperti apa. Seperti halnya kita melakukan analisa harga, ini kan biaya. Kita akan menganalisa biaya seperti kita melakukan analisa harga. Di sini menggunakan metode yang disebut dengan support vector regression. Paling penting dalam metode ini adalah menentukan hyperplane-nya, dan kita lakukan analisa, ternyata actual cost itu cenderung hampir berhimpit dengan predicted cost. Tidak selalu sama, tapi paling tidak kita mampu melakukan verifikasi. Kita lakukan 100 data biaya sebelumnya, kita lakukan 80% sebagai training, 20% sebagai tes, kita tes akurasinya seperti apa. Apabila kita percaya data ini cukup akurat, maka pendekatan ini bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi sebelumnya. Nah, sini adalah artificial intelligence. Ini menggunakan cara kerja otak manusia. Manusia akan merespon rasa sakit, dipukul, dicubit, ditendang. Tapi respon sakitnya akan berbeda, maka otak akan mampu memasukkan dalam suatu input yang ditransfer melalui activation function sehingga akan keluar output. Sistem inilah yang diadopsi oleh banyak pendekatan saat ini, salah satunya di penentuan cost. Input layer-nya ini bisa menggunakan macam-macam, tapi di sini disampaikan main annual production, stripping ratio, dan seterusnya, sehingga ini bisa kita gunakan untuk menentukan hidden layer dan menjadikan output, sehingga kita bisa menentukan mining capital cost. Penentuan yang paling krusial itu adalah penentuan variabel ini. Makanya sebelum dilakukan variabel ini dimasukkan, maka akan dilakukan analisa korelasi dengan two tails, main annual production dengan mining capital cost ini. Bagaimana hubungannya? Kalau hubungannya cukup positif, maka variabel ini layak dijadikan input untuk kita melakukan analisa prediksi mining capital cost. Oke, nah terakhir adalah discount rate. Single input dalam suatu data itu adalah revenue, OPEX, dan CAPEX. Maka kita akan hitung cash flow-nya, maka kita akan dapat yang disebut dengan single output namanya NPV. Namun, tradisional discount rate itu ada dua yang populer. Ada yang namanya weighted average cost of capital. Karena dia adalah weighted average, maka bobot equity ditambah dengan bobot debit ditambah dengan bobot share itu harus sama dengan 1 yang akan difaktorkan di sini. Ya kan? Apa hal yang menarik dari tradisional discount rate ini, WACC ini? Pertama, dia fokus terhadap pendanaan. Dia menggambarkan investment risk suatu perusahaan, tapi dia mengabaikan inherent project. Nah, inilah yang kadang-kadang kenapa WACC itu agak riskan digunakan di project. Karena pertama dia source spending, dan kedua itu company average. Agak berbeda, misalnya perusahaan A punya beberapa project. Nah, project-project ini kan mempunyai discount rate dan risiko yang berbeda. Risiko berbeda mempunyai discount rate yang berbeda. Maka untuk project biasanya orang menyarankan menggunakan capital asset pricing model. Apakah capital asset model ini cukup ideal? Ini juga masih perdebatan. Sehingga dikembangkan lagi metode yang lebih ideal yang disebut dengan risk adjusted discount rate. Salah satu kelemahan discount rate itu adalah dia menganggap bahwa data itu bergerak secara eksponensial. Padahal risiko tambang itu tidak eksponensial.
Sehingga inilah akhirnya para ahli banyak menggunakan pendekatan lain seperti misalnya real option ya, untuk melihat risiko ini. Karena kembali lagi discount rate itu mengasumsikan bahwa 1/1 plus discount rate dipakai dengan period atau tahunnya ini eksponensial. Sedangkan risiko tambang itu tidak eksponensial. Oke, saya lanjutkan. Di tahap eksplorasi, sangat sulit bagi kita untuk menentukan nilai weighted average cost of capital. Karena memang kita masih tahap awal. Tapi ada cara yang paling ideal menentukan discount rate perusahaan di awal eksplorasi. Pertama ada risk free rate, ini bisa kita lihat dengan mudah di website yang dikeluarkan oleh Aswad Damodaran dari New York University. Market premium sama dan country risk premium. Ini adalah risk free rate di mana negara kita beroperasi. Risk free rate kalau kita di Indonesia ya risk free rate Indonesia. Termasuk risk country risk premium. Tapi di sini ada project risk. Nah, tiap project dan tiap tahapan itu punya resikonya. Proyek tambang tembaga dengan tambang emas akan punya resikonya di tahapannya. Proyek tambang emas di tahap scoping study beda resikonya di proyek tambang tembaga di scoping study dan seterusnya. Maka di sini yang harus kita tentukan dulu project risk-nya berapa. Ini ada datanya dari Larry. Indonesia belum mengeluarkan datanya, tapi bisa kita adopsi dari Larry. Dia seorang praktisi yang juga mengajar di University of Toronto. Nah, data ini yang kita gunakan untuk menentukan berapa sih nilai risk adjusted discount rate kita. Nah, kalau Leadport memberikan persamaan adalah WACC itu adalah risk ditambah uncertainty. Risk itu apabila kamu bisa hitung, uncertainty suatu yang tidak terhitung, uncountable. Maka WACC itu adalah terjemahan ini. Namun kalau kita lihat Indonesia, dari tahun Mei 2023 sampai dengan Desember 2024, ini kira gambaran risk adjusted discount rate-nya. Di 2003 kita mempunyai discount rate yang cukup tinggi, dan cukup rendah discount rate kita di tahun 2020, dan sekarang berkisar sekitar 16% diskon rate untuk proyek eksplorasi di Indonesia. Kira-kira begini nilai diskon rate-nya. Apa pengaruh diskon rate terhadap pendapatan? Ini hasil riset saya yang coba kemarin saya hitung. Tiap kenaikan 1% dari diskon rate dari 10 ke 11, 11 ke 12, kenaikan 1%, itu akan mempengaruhi 2% nilai suatu properti. Akan mengerus 2% atau sekitar 619.000 US dollar. Maka ini penting. Kalau kalian proyeknya misalnya diskonnya terlalu rendah 10%, sedangkan kalian berada di Indonesia, maka nilai proyek NPV kalian akan tinggi. Tapi itu memberikan gambaran real nggak proyek di Indonesia? Ya kan? Atau diskon rate kalian 20%. Ya kan? Padahal Indonesia umumnya di kisaran ini, maka kalian akan menggerus nilai properti kalian. Makanya harus menggunakan nilai diskon rate yang reasonable. Ya, dan ini tadi ada saya jelaskannya beberapa metode untuk melakukan penentuan risk adjusted discount rate. Oke. Nah, ini suatu seminar yang akan diadakan nanti 2 sampai 3 Oktober di Senton. Ini tepatnya di Johannesburg. Ini kerjasama dari Sampal, Palmin, Sampal ada nggak di sini? Saya nggak tahu, kayaknya nggak ada. Sampal dan Palmin. Dan saya menulis suatu jurnal, Valuation of Early Stage Exploration. Karena menentukan nilai pada tahap awal eksplorasi ini sangat sulit. Jarang orang banyak menulis jurnal ini, maksudnya menggunakan mineral system probabilities dan probabilities tadi ya. Jadi saya membuat jurnal ini, saya menekankan kepada, ini ada penjelasan, menggunakan artificial neural network dan BET algorithm. Jadi kalau kita lihat NPV, maka ada cost, ini ada revenue dibagi dengan 1 plus discount rate, dipangkatkan dengan tahunnya, dikurang dengan initial cost. Maka price-nya ini yang menjadi perhatian, ya kan? Karena price ini akan mempengaruhi income nantinya. Begitu juga dengan discount rate. Salah satu faktor discount rate tadi adalah market risk premium, yang di situ juga bergerak secara fluktuatif. Walaupun tidak sedinamik harga, tapi dia cukup fluktuatif. Sehingga kalau dari sini, market risk premiumnya, saya adjust, saya menggunakan persamaan, memperbaiki kelemahan stokastik yang ada di Monte Carlo, ya kan, sehingga kita menggunakan true optimization, sehingga dapatlah seperti ini. Ini gambarannya, ini harga yang kita ambil dari Mei 2023 sampai dengan Desember 2025.
Tapi 80%-nya itu sampai Agustus 2020. Nah, dari September 2020 sampai Desember 2024 kita lakukan estimasi berdasarkan data ini. Inilah metode yang paling real karena kita melakukan verifikasi sehingga jelas benar salahnya kita melakukan estimasi. Sehingga kita lihat bahwa Monte Carlo bergerak sangat random karena dia menganggap data itu memang bergerak secara stokastik. Di smoothing oleh artificial neural network dia agak smooth. Ya, walaupun masih ada jagged seperti ini, tapi cenderung lebih smooth ketimbang Monte Carlo. Dan setelah kita lakukan optimisasi menggunakan algoritma kelelawar, maka harga nilai yang hijau ini cenderung lebih smooth. Begitu juga dengan MRV, kita lakukan hal yang sama, menggunakan data 80% data historical untuk mengestimasi data yang telah kita tahu sebenarnya, metode apa yang paling akurat, ternyata artificial neural network bad algorithm tuh memberikan hasil yang optimal. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Silahkan saya alihkan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Ferry. Wah, materinya sangat mantap sekali Pak. Satu hal yang baru juga ya buat saya. Kebetulan saya juga karena geologis ya, jadi eh, terkait market price, cost dan sebagainya memang belum nyampe ke sana Pak. Oke, mungkin untuk saat ini masuk ke sesi tanya jawab untuk rekan-rekan. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa langsung raise atau open mic. Kalau tidak bersedia untuk open mic, Saya, Mas. Oke, silakan. Dari siapa? Ya, silakan. Selamat sore, Pak Ferry, Pak Aditya. Selamat sore. Izin ketemu lagi ya Pak Ferry ya. Sekian lama kita nggak ketemu. Mungkin Oh Pak siap. Ferry masih kenal sama saya. Oh siap. Oke Pak. Eh, Hendrik, Greg eh, Hendrik. Oke. iya Pak, saat ini saya ada di daerah Konawe Utara Pak. Dan saya juga tertarik dengan materi Bapak yang Pak Ferry bawakan. Kebetulan beberapa bulan ini saya mempelajari tentang bisnis bisnis valuation ataupun finance modeling terhadap perusahaan tambang. Saya ingin bertanya, Pak, banyak memang ya perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ini tidak menerapkan bisnis valuation ataupun finance modeling, sehingga ketika saat market tinggi ataupun produksi tinggi, mereka mungkin banyak perusahaan itu merasa hebat gitu dengan pendapatan produksi yang tinggi dengan market yang tinggi. Tapi ketika saat market turun, kemudian pendapat produksinya berkurang, sehingga mereka gagap akan hal tersebut dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan yang tidak perlu gitu. Dan Pak Ferry juga di sini tadi beberapa saya lihat lebih menekankan kepada eksplorasi, NPV eksplorasi. Kebetulan saat ini saya ada baca sedikit tentang papernya. Ini paper tahun 2006 tentang Valuation of Advanced Mining Project and Operating Mines. Ini yang dikeluarkan Greg Roberts. Sepakat dengan Pak Ferry itu NPV valuation-nya Information on Resource and Reserve. Cocok Pak. Cuman yang saya pertanyakan nih Pak, mengenai inflasi tadi, apakah finance model ini atau bisnis case ini cocok tidak diadakan di Indonesia untuk dengan pengaruh inflasi yang tidak terlalu tinggi gitu atau tidak terlalu fluktuatifnya tidak terlalu besar. Ini itu Pak pertanyaan saya. Selebihnya masih banyak saya belajar Pak tentang finance modeling ini. Saya coba lebih memahami itu Pak. Tentang metode ini Pak, finance model ini terhadap inflasi di Indonesia gitu. Karena saya baru-baru ini mencoba memasukkannya itu inflasi Indonesia dari tahun 2006 sampai saya coba membuat simulasi dari tahun 2016 sampai tahun 2025 ini, Pak.
untuk proyeksi 5 tahun ke depan. Oke. Gimana Pak Adit, langsung dijawab atau gimana? Ya, langsung jawab aja, Pak. Aman. Oke, terima kasih Pak John Hendrik. Oke, jadi gini, inflation yang saya banyak temukan di perusahaan tambang itu, misalnya di tahun 2000, dia menggunakan data 2024 untuk berisi tahun 2025. Data di 2004 katakanlah cost-nya adalah $10. Data di 2005 maka akan di-adjust berdasarkan inflasi yang ada di tahun 2004 ke 2024. Sehingga misalkan katakan inflasinya sekian, maka dari $10 tadi akan naik menjadi sekian belas dolar. Itu umum dilakukan. Saya lihat banyak menemukan kasus seperti itu. Apakah itu benar? Secara teori itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena inflasi yang digunakan itu adalah global inflation. Seperti saya sampaikan kan, inflasi negara Indonesia itu kan bukan cuma tambang. Di situ ada sektor perikanan, perkebunan, dan semuanya. Kalau itu kita gunakan, maka akan terjadi yang disebut dengan overestimation. Data kita yang tergerus, karena kita menggunakan inflasi yang terlalu besar. Terus, apa yang paling benar? Yang benar adalah namanya mining cost index. Mining cost index itu dikeluarkan khusus untuk perusahaan tambang. Dan itu inflasi untuk tambang itu sendiri. Indonesia memang tidak mengeluarkan itu secara spesifik, tapi dulu infomine.com itu mengeluarkan itu secara berkala. Yang awalnya gratis, berbayar. 2012 itu masih gratis. Nah, mining cost index itu faktor. Dia akan membagi mining, underground, mining, dan processing. Mining pun akan dibagi dia, open pit dan underground. Nah, itulah angka yang ideal untuk melakukan inflasi. Itu pertama. Kedua, saya pernah melihat suatu laporan, saya tidak perlu sebut nama perusahaan ya, dia menentukan kenaikan harga itu berdasarkan inflasi. Jadi misalnya dia meramalkan harga emas ke depan itu berdasarkan inflasi. Pertanyaannya, sayangnya dia tidak melakukan analisa korelasi, relationship, baik korelasi, correlation, co-integration, ataupun causality. Ada hubungan nggak antara inflasi dengan harga emas? Ya kan? Kalau itu terjadi hubung, bagaimana hubungannya? Barulah itu sah digunakan untuk melakukan prediksi. Kira-kira begitu Pak John Hendrik, apakah itu menjawab pertanyaan Bapak? Ya Pak, ya kena sekali dengan ini. Itu yang tadi Pak Ferry sempat di awal itu tadi menyebutkan inflasi itu tidak cocok, makanya saya agak pertegas terhadap finance modeling ini. Berarti yang cocok ini Indeks. mining cost ini ya Pak ya, indeks ya Pak ya. Ya. Cuman saya agak khawatir apakah Indonesia mengeluarkan nilai itu. Dulu infomine.com itu selalu mengeluarkan, tapi belakangan itu berbayar. Ya betul Pak, berbayar Pak. Baik Pak Fer, terima kasih Pak, cukup jelas Sama-sama bagi Pak saya. Jos. Mantap. Terima kasih, Pak Pak Jan, untuk pertanyaannya. Sembari menunggu, mungkin untuk peserta silakan untuk mengisi formulir kehadiran terlebih dahulu. Ada di kolom chat ya. Eh, Ya, lanjut. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung open mic atau raise hand. Silakan. Selamat sore Pak Feryadi. Selamat sore Pak. Ada Pak. Bisa di copy Pak suaranya? Ya, siap, siap. Ya. Ini Pak, bagus banget Pak paparannya. Terima Kebetulan kasih. saya juga basicnya bukan mining gitu, dari geologi, geoservices. Pertanyaan saya Pak untuk tadi penjelasan mengenai Palmin dan Kimpal itu. Kapan lebih sesuai menggunakan Palmin daripada Kimpal atau sebaliknya untuk laporan valuasi? Kemudian yang kedua, metode yang paling baik apa Pak untuk dapat menangani ketidakpastian? Ketidakpastian di sini maksudnya untuk volatilitas harga komoditas, resiko geologi dan lain-lain gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak. Bagus, makasih bagus. Oke, jadi gini. Yang populer itu adalah Palmin, Kimpal, dan Sampal. Saya tidak bisa bilang kapan kita menggunakannya, tapi seperti grafik yang tadi saya sampaikan ya di awal, sebentar saya sedikit share. Permisi.
kembali lagi ke presentasi ini. Nah, masing-masing standar itu punya keunikan ya, tergantung di mana kita beroperasi. Karena kita beroperasi di Asia Pasifik, mungkin lebih mudah mengadopsi Palmin ya. Walaupun saya tidak begitu familiar dengan Palmin, karena saya kemarin kebetulan studi S3-nya di Afrika Selatan, mengkaji kasus Afrika Selatan, sehingga mau nggak mau saya lebih dekat dengan Sampal gitu ya. Gitu. Jadi tiap-tiap model ini punya keunikan. Terutama Sampal, saya rasa agak susah digunakan di Indonesia untuk kasus main contraction. Kenapa? Karena dia cuma memberikan ruang terhadap income approach untuk di main contraction. Kenapa? Karena kasusnya di Afrika Selatan banyak tambang-tambang yang ultra deep mining. Tapi kalau Australia masih memberikan ruang terhadap cost approach. Dan Kanada masih menggunakan market approach. Nah, Kanadian, dia lebih banyak menggunakan cost approach. Jadi kalau memang kita melihat proyek kita tuh relevan antara biaya yang dikeluarkan dengan deposit yang ditemukan, ya kan, relevan dalam angka ya. Nah, makanya Cimpal itu lebih ideal. Tapi kembali lagi tidak ada di antara ketiga yang superioritas. Sebenarnya secara dasar hampir mirip. Kecuali di sininya mereka ada perbedaan. Di prospect evaluation dan construction. Ya. Itu kira-kira pertanyaan pertama, jawaban pertama ya. Yang kedua tadi apa pertanyaan saya agak lupa. Metode yang paling baik Pak untuk dapat menangani ketidakpastian volatilitas harga, resiko geologi gitu Pak. Sebenarnya tidak ada, kembali lagi itu tidak lagi metode yang superior. Pertama lagi, selagi metode itu semua bagus selagi bisa divalidasi. Cuman, tergantung tahapan eksplorasi kamu. Kalau tahapan eksplorasi kamu masih awal, ya sebentar saya gambarkan ini. Metode yang ideal untuk di awal itu adalah probabilistik. Salah satu yang tadi saya sampaikan cukup komprehensif ya, expected value, karena itu memang untuk eksplorasi. Tapi kalau udah di sini, ya otomatis yang paling ideal itu adalah NPV. Income approach, salah satunya net present value. Nah, kalau pertanyaannya, NPV ini kan ada konvensional NPV, ya kan. Sedangkan kita lihat resiko ini kan berkembang, gitu ya. Maksudnya uncertainty, gitu kan. Maka sekarang banyak ahli mulai melihat bahwa metode yang paling ideal untuk mengantisipasi ketidakpastian itu ada namanya probabilistic NPV atau dikenal dengan decoupled NPV. Nah, bagaimana metode itu bekerja? Dia memastikan inputnya revenue, capex dan OPEX itu probabilistik dari bukan single material. Misalnya katakan harga $10, cost $5, capex sekian dolar kan. Dia tidak menggunakan single input, tapi multiple input yang dia menggunakan bersama stokastik, diproses sehingga nanti dapatlah decoupled NPV namanya. Sehingga hasilnya pun akan berupa data Monte Carlo stokastik yang mempunyai banyak iteration. Kira-kira itu Pak yang bisa mengantisipasi itu. Apakah menjawab pertanyaan Pak Agus? Siap, terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih sama-sama Pak Agus. Oke, terima kasih banyak Pak Agus atas pertanyaannya. Ya, apabila ada pertanyaan lagi, silakan. Mumpung masih ada waktu. Selamat sore Pak Agus, selamat sore Pak Rizky. Ya, silakan Pak. Pak Ruli. Sore saya Ruli Pak, dalam hal ini memang maaf ini saya kebetulan sedang ada di site, jadi kalau dinyalakan videonya jadi agak kurang bagus kualitas suaranya. Mohon izin ya Pak Rizky. Ya, aman. Suaranya bagus. Ini kok. Kedengaran kok, aman. Jelas. Jadi Pak Rizky, Pak Ferry, saya mau nanya nih memang berkaitan dengan proyek-proyek, saya anggap sebagai proyek-proyek yang saya jalankan di skala menengah gitu ya, sampai ke bawah dengan range investasi yang berkisar sekitar 10 miliar gitu Pak. Memang yang jadi perhatian saya termasuk di lokasi yang sedang dikerjakan. Ini mungkin lebih ke aplikasi Pak Ferry, mungkin bisa diberikan pencerahan gitu mengenai konteks tambang yang
kecil menengah gitu ya, yang sedang saya kerjakan ini dalam tahap konstruksi. Kekurangannya memang sangat cukup signifikan, kekurangan data. Sempat melakukan kegiatan eksplorasi karena kekurangan data itu eksplorasi dalam bentuk test bed aja gitu. Tapi dalam tahap konstruksi dan menuju produksi mungkin di bulan depan, dengan estimasi-estimasi untuk menentukan kira-kira tonase walaupun kadar awal sudah didekati gitu ya dengan metode yang sederhana dengan XRF. Kira-kira pendekatan valuasi apa yang paling tepat untuk bisa melihat dalam bentuk itu? Lalu apakah metode DCF relevan dengan kondisi saya gitu ya? Karena memang sudah saya buatkan dalam bentuk profit and loss, tapi memang pasti banyak sekali yang kurang karena memang ada juga keterlambatan dalam pelaksanaan konstruksi di lokasi khususnya untuk processing. Nah, bagaimana saya bisa membaca periode-periode berjalannya itu terhadap kemungkinan resiko-risiko yang muncul gitu Pak. Mungkin itu bisa diberikan pandangan Pak, karena memang tertarik dengan tadi penyampaian Pak Ferry walaupun masih banyak kekurangan atau kurang mengerti tentang materinya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dalam menentukan valuasi ini, itu yang paling penting itu kita tahu tahapan proyek kita. Karena tiap tahapan proyek itu punya tingkat level of confidence yang berbeda. Nah, kalau Bapak tadi bertanya data kita masih ini, kalau bicara DCF, memang DCF itu paling ideal. Cuman paling ideal itu karena dia pertama itu simple, menggambarkan inherent satu proyek dan tampil money. Hanya data yang inputnya juga harus relevan. Nah, di tahap eksplorasi yang masih awal, yang masih ini, maka DCF itu bisa digunakan. Salah satu yang tadi saya jelaskan adalah expected value tadi ya kan. Menggunakan binary system probabilities. Itu salah satu metode yang dipercaya oleh banyak ahli bisa digunakan. Nah, pasalnya kebanyakan kita tidak cuma cukup data yang relevan. Misalnya operating cost-nya yang belum benar-benar akurat, processing cost-nya, biaya kapitalnya yang belum pas. Nah, ini yang menjadi isu. Pastikan kalau kamu melangkah dari tahap scoping study ke press release study, semua kelengkapan yang dibutuhkan berdasarkan AACI itu terpenuhi. Ya. Itu kelengkapan itu terpenuhi. Karena kalau tidak akan menjadi masalah. Ngerti nggak maksudnya? Jadi tadi kan association apa itu kepanjangannya? Contraction of engineering itu kan kalau spesialisasi itu punya ini, kalau ini punya ini, dan kalau ini punya ini. Nah, itu harus dipenuhi sehingga data yang kamu gunakan itu akan relevan. Nah, setelah itu kamu menggunakan DCF, yaitu memang metode yang dianjurkan apabila kamu mempunyai data yang cukup komprehensif. Karena cost based approach ataupun market based approach itu hanya bisa digunakan di tahapan awal eksplorasi. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak Ferry. Saya rasa cukup dimengerti, Pak. Berarti memang komponen yang terkait ya, yang memang harus dipenuhi, walaupun pendekatan data yang memang kurang signifikan dan penilaian yang disebut sebagai confident dari penilaian geological gitu ya, mungkin yang jadi faktor untuk di awal saja gitu. Jadi kekurangannya memang banyak, tapi berarti lebih besar kepada major failure pada risiko ya, dengan kekurangan mitigasi gitu ya. Ya, Oke, Pak Ferry. Terima kasih, Pak Ferry. sama-sama, Pak. Selamat sore Pak Ferry, mau nanya nih. Siap, Pak Dunan. Sederhana aja nih Pak Ferry. Penjelasannya memang agak rumit ya untuk geologis gini. lebih ke arah orang mining sebetulnya ya. Nah, Valuasi untuk proyek yang sederhana Pak, kita masih punya tahapan eksplorasi, kemudian kita mempunyai
sumber daya yang masih invert, tapi ada beberapa target eksplorasi atau hipotetik lah. Hmm. Itu valuasi yang paling sederhana menurut Pak Ferry apa yang kita bisa lakukan, Pak? Terima kasih. Kalau Oke, terima kasih Pak Dunan. Ini sebenarnya senior nih, senior yang nanya ini. Metode yang paling realistis untuk melakukan valuasi terhadap proyek eksplorasi yang masih tahapan import dan di bawahnya, exploration target misalnya, kalau masih exploration target itu adalah expected value seperti saya sampaikan tadi. Nah, kebetulan Pak Dunan ini kan background-nya geologis nih, yang tahu persis karakteristik daerah eksplorasinya. Kembangkanlah metode yang disebut dengan mineral system probabilities. Sebentar. Metode ini cukup, sebentar saya share. Nah, ini yang cukup cukup ideal kita sampaikan untuk mengetahui faktornya. Saya tidak paham untuk tipe endapan yang di tempatnya Pak Dunan, pasti Pak Dunan tahu sendiri bagaimana memberikan nilai ini. Source, trap, dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan tipe endapan, disesuaikan lagi dengan ini. Kalau kita nilainya, penentuan nilai P1, P2 itu dari sini. Setelah ini dapat, maka akan kita masukkan ke sini. Makanya nilai yang paling ideal memvaluasi suatu proyek masih tahap eksplorasi, terutama invert, salah satunya itu adalah expected value ini. Karena kembali lagi, di tahap eksplorasi itu banyak faktor-faktor yang menjadi suatu resiko. Geologi yang masih probabilistik, yang masih tidak menentu, harga yang tidak menentu, cost project dan menentu, dan sebagainya, maka disarankan menggunakan metode probabilistik. Kalau ditanya metode apa yang disarankan, salah satunya ini. Walaupun ini banyak kompleks matematiknya, tapi unsur geologinya cukup dikuatkan. Salah satunya ini. Kira-kira itu Pak Dunan. Halo? Oke, makasih Pak Ferry. Nanti kalau ada yang tanya lagi saya coba kontak lagi ya. Makasih ya. Siap-siap Pak, makasih Pak. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Romi Nugroho ya. Mungkin saya izin bacakan karena beliau tidak bisa open cam. Saya punya satu pertanyaan, misalkan suatu proyek sudah memiliki nilai NPV-nya yang menggambarkan valuasi proyek tersebut, sudah ada reserve statement. Kemudian, jika proyek ini akan di-take over dari perusahaan A ke perusahaan B, dalam menentukan harga jual proyek ini, apakah expected value, ya probabilistic max dan min NPV, kemudian disimulasikan dengan Monte Carlo atau pernah ada paper yang publish, Pak. Kalau udah mineral reserve statement, memang idealnya menggunakan NPV. Karena mineral reserve statement itu kan dia udah mengklarifikasi modifying faktornya. Ya, seperti ekonomi analisisnya, marketnya, dan seterusnya sudah ada di situ. Sehingga memang nilai idealnya adalah NPV. Tinggal yang menjadi risikonya itu adalah penentuan price, penentuan cost, dan discount rate-nya. Dia tidak bisa lagi balik ke probabilistik karena garis batas yang paling real antara exploration dan predictability itu adalah probabilistik dan deterministik. Jadi probabilistik itu ideal digunakan apabila proyek kita masih di tahap awal karena banyak resiko. Tapi kalau kita udah bicara mineral reserve statement reserve statement yang sudah dikeluarkan, otomatis kan modifying factor yang berkaitan dengan teknis geotek, berkaitan dengan market, berkaitan dengan harga, dan semuanya udah dikuatkan di situ. Sehingga NPV lah yang paling ideal. Tinggal pastikan revenue, cost, capex dan OPEX ya, dan discount rate-nya digunakan dengan menggunakan nilai yang realistis. Expected value tidak lagi bisa digunakan di tahap itu. Halo? Ya, oke. Gimana Mas Tommy, Pak Tommy Nugroho? Mungkin izin masuk Pak
Oh, Oh, suaranya agak. ya suaranya putus-putus, Pak. Mungkin boleh chat juga, Pak. Suaranya putus-putus ya kelihatannya. Iya. Pak Tommy? tidak bisa menggunakan teknologi. Jadi saya pernah ada kasus gitu Pak, yang ada perusahaan ingin sorry putus. Pak Tommy? Suaranya ini agak putus-putus suaranya. Sinyal katanya itu, Pak. Oh, ini dari Pak Tommy, ada respon, Pak. Berarti apakah NPV bisa langsung digunakan sebagai harga jual proyek tersebut? Yes, basisnya memang NPV. Ya, karena kita tidak lagi bisa menggunakan, bukan tidak bisa, tidak disarankan menggunakan probabilistik, karena kita udah bicara nilai yang lebih realistik. Ya, yang penting kembali lagi tadi, penentuan capital itemnya benar, dan data-data yang mendukung dia berada di posisi bisnis tadi itu clear. Tapi saya rasa iya, karena udah ada minimal statement. Jadi NPV itulah jadi dasar. Oke? Oke, siap. Oke, ini mungkin kalaupun ada pertanyaan terakhir, silakan. Ini udah jam 17 nih, kelihatannya sudah jam pulang, Pak. Oh, Jam pulang. oke, siap ya. Jam pulang kerja ya. Ya, ditunggu ya untuk mungkin ada satu pertanyaan lagi, silakan. Mungkin sembari menunggu, Pak, saya mau nanya juga sedikit, Pak. Jadi Oke, Valmin Code, Valmin Code, Shimval ini sebenarnya juga terasosiat dengan seperti kalau yang Valmin kan dia Australia, berarti dia sama GeoRC itu dia juga apakah dia satu kesatuan apa memang dia code yang berbeda? Memang skopnya berbeda sih, tapi dia berarti satu inline ya, Pak ya, dengan antara GeoRC dengan yang Valmin Code itu. Memang Australia nih. Iya betul. Jadi memang kalau di South Africa terutama ya, dia cukup banyak code-nya. Some code itu. Ya, Ada ya. untuk minyak, ada untuk apa. Tapi ya masing-masing itu terintegrasi. Artinya kalau memang untuk keteknisannya, mereka akan menggunakan some rack. Tapi kalau dia berbicara valuasinya, dia akan bicara sampal. Begitu juga saya pikir Australia juga akan sama. Karena George Code itu kan mengadopsi untuk teknisnya, dan untuk valuation-nya itu akan diarahkan ke Valmin, dan itu pasti akan bersinergi, karena kan mereka terintegrasi satu sama lain. Wih, Pak. Wih. Tapi kelihatannya untuk di Indonesia sendiri belum ada standar valuasi yang digunakan ya. Maksudnya masih nge-refer dari yang luar ya, Pak. Seperti kan kita udah ada KCM ini untuk yang teknis. Tapi untuk yang project valuation belum ada ya, standar kita. Setahu saya, tapi koreksi, takutnya saya salah ya. Setahu saya sih belum. Tapi koreksi kalau saya nggak ngikutin update ya. Yang saya tahu sepanjang ini sih belum. Ya. Tapi kalau koreksi kalau masih tahu. Ada Mbak Ocha, silakan Mbak. Oke, selamat sore. Sorry ya, aku blur dulu deh, berantakan. Selamat sore, Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih buat sharingnya ya, sharing. Tadi mungkin saya agak banyak kabur-kabur juga karena ada beberapa meetings. Karena di jam-jam kritis gitu ya, jam 3:30. Intinya sih mungkin untuk sharing ini mungkin saya sebagai geologis
mungkin agak berat ya. Tapi at least untuk pengetahuan pertama mungkin bisa diterima ya, dan mungkin nanti kalau untuk sesi selanjutnya mungkin nanti kita di breakdown dulu kali untuk eksplorasi mungkin lebih detail gitu ya. Jadi mungkin tadi pertanyaan untuk ke geologis dulu. Nah mungkin nanti siapa tahu nanti ada sesi berikutnya ya Mas Ferry, kalau ini untuk masukan aja ke depan gitu buat ini, karena memang menarik sebenarnya biar kita sebagai geologis juga paham bahwa eksplorasi itu ngapain aja, terus kita harus mengevaluasi hasil yang telah kita eksplorasi, apakah kita akan mau lanjut atau enggak, kan seperti itu ya intinya. Nah itu terus kedua, untuk yang pertanyaan Mas Adit tadi, karena sekarang juga saya juga ada di Kombers gitu ya, nah itu menjadi tugas dari Kombers untuk membuat Valmin Indonesia. Jadi mungkin nanti kalau misalnya sudah akan dimulai kajiannya dan segala macam, mungkin nanti saya take note juga, Mas Ferry juga mungkin saya bisa ajukan juga, siapa tahu mau menjadi tambahan tim dari tim IAGI dan Perhati gitu. Paling itu sih kalau dari saya. Thank you banget Mas Adit, Mas Ferry, dan semuanya yang udah hadir. Tadi mungkin karena udah sore, udah pada pulang, jadi ya makasih buat sharingnya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ocha. Oke, mungkin ini udah pertanyaan terakhir tadi ya. Terima kasih juga dari Mbak Ocha untuk pertanyaan, jawaban, dan klarifikasinya. Bukan klarifikasi, itu penutupnya juga. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ini dari kami ini ada sertifikat nih yang mungkin saat ini kita share screen aja ya. Untuk Siap. acara kita, Pak Feryadi. Terima kasih. Ini dia. Kita lihat ya. Oh iya, siap. Terima kasih untuk Pak Feryadi, PhD, sebagai speaker dari Introduction to Project Valuation. Jangan bosan untuk terus mengisi acara-acara MGI, Pak. Insya Allah. Terima kasih. Oke, mungkin itu. Oke, mungkin terakhir untuk menutup, boleh open kamera kalau masih memungkinkan untuk kita ya foto-foto terakhir lah, foto-foto dulu sebelum pulang kantor. Silakan. Oke, siap. Ini gimana? Bentar. Oke, ini saya screenshot di halaman pertama. Oke, saya coba screenshot. Hitungan 1, 2, 3. Oke. Start. Oke, terima kasih. Mungkin banyak Pak Ferry, terima kasih banyak Mbak Uci atas partisipasinya rekan-rekan semua di sini. Mungkin itu dulu yang bisa kita lakukan pada sore hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much semua. Terima kasih Bapak-Bapak.